Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Farida Sihah, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga dengan NIM 53020220046. Di sini saya akan membahas tentang tafsir sosial politik ensiklopedia Al-Quran M. Dawam Raharja. Silahkan disimak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir sosial politik ensiklopedia Al-Quran M. Dawam Raharja. Sebelumnya, mari kita membahas biografi tentang Muhammad Dawam Raharja. Dawam Raharja merupakan salah satu sosok cendekiawan muslim dan seorang ekonom Indonesia. Geliatnya tentang ekonomi mengantarkannya menjadi seorang pemerhati ekonomi dan produktif dalam karyanya. Dawam juga aktif dalam berbagai kajian keislaman, yakni tentang isu-isu politik, ekonomi, hukum, pluralisme agama, dan juga tentang tafsir Al-Quran. Dawam menuangkan gagasan-gagasannya tentang penafsiran Al-Quran dalam beberapa karya tulis. Salah satunya yang dikenal luas adalah karya tafsirnya, yaitu Ensiklopedia Al-Quran. Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci. Karya tafsir Dawam ini memang tidak begitu dikenal luas, terlebih lagi dirinya dinyatakan sebagai salah satu seorang musafir Al-Quran. Ensiklopedia Al-Quran, karya tulis Dawam yang memuat tentang kajian tafsirnya, satu-satunya adalah Ensiklopedia Al-Quran itu sendiri. Tafsir yaitu tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci. Judul dengan nama Ensiklopedia Al-Quran, tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci menurut peneliti sangat terkait dengan pemikiran Dawam Raharja mengenai Al-Quran yang dikatakan sebagai ensiklopedia. Sementara itu, kata-kata tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci merupakan gambaran akan karakteristik penafsirannya. Selain itu, judul tersebut menggambarkan pemikiran Dawam dalam masalah sosial dan perkembangan keilmuan sekarang yang cenderung antroposentrisme. Dalam karyanya, Dawam Raharja mengangkat tema-tema tafsir sebanyak 27 tema yang terbagi dalam 2 subpembahasan. Subpembahasan pertama yaitu mengenai tentang dimensi spiritual keagamaan yang terdiri dari 12 tema. Sebab kedua yaitu berisi tentang visi sosial Al-Quran dan fungsi ulama. Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang memahami Al-Quran dalam konteks sejarah Al-Quran dan rangsangan berpikir historis Al-Fatihah, surat yang menjelaskan Al-Quran, misi Nabi yang membangun masyarakat baru, takwa dan pembentukan masyarakat egalitarian dan membangun masyarakat berdasarkan tata nilai rabbaniyah serta keseluruhan isi buku tafsir ensiklopedia Dawam Raharja ini terdapat 723 halaman hingga indeks. Sebelum masuk ke metode dan corak, penulisan ensiklopedia Al-Quran dilatar belakangi oleh keresahan Dawam dengan kondisi umat Islam Indonesia yang dimana diantaranya orang muslim yang hidup secara Islam mengerti akan rukun Islam, sering mendengarkan khutbah, akan tetapi tidak jarang mereka yang tidak tahu istilah-istilah Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu metode penafsiran Dawam Raharja. Metode yang digunakan Dawam Raharja adalah menafsirkan Al-Quran adalah tematik atau maudhu'i. Dawam memilih tema ini sebagai jawaban akan pentingnya gerakan pengkajian tafsir Al-Quran secara lebih luas oleh semua orang. Hal ini didasarkan pada tesis Dawam Raharja bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua orang atau semua manusia. Oleh karena itu, semua orang memiliki hak akses langsung terhadap Al-Quran. Kemudian corak yang digunakan Dawam Raharja dalam penafsirannya yaitu bercorak sosial kemasyarakatan atau al-adabi al-ijtimai. Dawam banyak menafsirkan dalam tema-temanya kepada isu-isu sosial keagamaan yang banyak bersentuhan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Di antara
tema yang penulis jadikan contoh yaitu pada tema adil sebagai penafsiran Dawam tentang kata adil dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu sistematika penafsiran Dawam dalam ensiklopedia Al-Quran. Yang pertama yaitu mencantumkan judul tema di awal pembahasan dengan tulisan Arab dan Latin. Yang kedua, memberikan prolog yang berupa beberapa kalimat pembuka dengan pengenalan terhadap tema yang akan dikaji. Yang ketiga, mengkaji makna tema tersebut dalam Al-Quran. Yang keempat, melakukan analisa kritis terhadap beberapa sumber yang dikemukakan. Yang terakhir yaitu ia memberikan nama subbab dengan tema yang sedang dikaji dan tema yang akan dikaji selanjutnya. Salah satu tema ensiklopedia Dawam yang menarik yaitu ulul amri atau yang berkuasa atau yang wajib ditaati, yang dimana membawa sebuah narasi bahwa mereka jangan dilarang kecuali ketika pemerintah itu melakukan penyelewengan atau menyuruh masyarakatnya untuk melakukan durhaka atau katakanlah melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam. Itu baru dibantah atau dikritik, yang artinya di sini Dawam Raharja mengambil pada posisi aman kepada pemerintah saat itu. Bisa dikatakan bahwa penafsiran ensiklopedia Al-Quran Dawam Raharja ini penafsirannya mengambang gitu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulannya, model penafsiran Dawam Raharja ini mengacu pada tema sosial keagamaan. Sebagaimana dalam karyanya Ensiklopedia Al-Quran, di dalamnya berisikan 27 tema yang terbagi dalam 2 dimensi, yaitu dimensi spiritual keagamaan dan sosial keagamaan. Tema-tema yang dipilih Dawam ini secara keseluruhan merupakan kegelisahannya atas isu-isu sosial keagamaan yang berkembang, khususnya di Indonesia. Capaian yang dilakukan oleh Dawam Raharja mampu memberikan perspektif baru dalam dunia kajian tafsir Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia dan semua manusia memiliki hak akses langsung sesuai kemampuan dan keahliannya untuk menafsirkan Al-Quran. Gagasan Dawam Raharja dalam menafsirkan Al-Quran telah mewarnai dan memperkaya kajian atau studi tafsir Al-Quran khususnya di Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ensiklopedia Al-Quran Dawam Raharja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just